Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala, mana alhamdulillah dina jinten ieu urang tiasa ngaripukeun raga persiapan pileg dan pilpres. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini kita selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salamnya mari kita limpahkan pada alasan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ketua PAC yang saya hormati, para ketua ranting atau Kordas dari masing-masing desa yang saya katakan, hadirin juga pengurus-pengurus baik di PAC ataupun di tingkat ranting, sama-sama yang saya hormati. Pada kesempatan ini sebelumnya saya mohon maaf atas segala kealpaan dan kelemahan yang tentunya dengan kehadiran Bapak beserta Ibu di sini tidak ada lain ya, saya yakin mungkin ada hal-hal yang ditinggalkan demi perjuangan desa, tapi mudah-mudahan dengan pengorbanan Bapak beserta Ibu, Allah mengetahui, mudah-mudahan menjadikan suatu kebaikan bagi kita semua. Yang selanjutnya saya atas nama calon Dewan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Partai PDI Perjuangan yang tentu saja mengundang Bapak beserta Ibu ini tiada lain minta bantuan bersama-sama, bekerja sama dalam rangka ada kemudian ada wilayah, ada daerah kita bangun daerah melalui jalan pileg di saat ini. Mudah-mudahan dari Pan Setengah ada yang meluap ke wilayah, bukan hanya sebatas di pencalonan, tetapi tentu ini yang diharapkan oleh kita itu sampai kemudian dalam arti khususnya PDI punya Dewan DPRD Kabupaten Tasikmalaya khusus dari Dapil 5, khususnya lagi dari Pan Setengah. Itu yang diharapkan. Oleh karena itulah, untuk mencapai tujuan tersebut tentu saja kami atau saya sebagai calon, saya tidak bisa apa-apa walaupun punya rencana, punya keinginan, tanpa ada dukungan dari semua pihak nol besar. Oleh karena itulah saya kenapa mengundang Bapak beserta Ibu para Kordes dari masing-masing desa khusus di Banten. Tentu saja saya punya misi dan tujuan untuk sama-sama satukan visi misi kita, tujuan kita, bahwa di PDI kita harus punya calon ya, yang selama ini Pan Setengah belum pernah, sampai beberapa puluh tahun belum pernah ada yang menjadi Dewan DPRD Kabupaten khusus dari PDI. Nah, kalau melihat situasi dan kondisi pada saat ini, dilihat dari peta wilayah, dilihat dari PDI pada masa sekarang ini, kesempatan ini mempunyai kesempatan yang sangat bagus, yang sangat bagus ya, yang sangat bagus. Kenapa? Ya, diantaranya kesempatan yang baik ini kita harus bisa manfaatkan, karena caleg dari PDI untuk di Dapil 5 terutama Pan Setengah, Cikalong, Cikatomas pada saat ini ya, Cikalong tidak ada, kemudian Cikatomas
ada juga itu karena bukan asli ya, Incumbent ya? asli incumbent. Caleg-caleg itu secara moral ya, secara moral ada moral. Oleh karena itulah kalau bisa memanfaatkan situasi dan kondisi untuk wilayah Cikatomas Kansa Tengah Cikalong ini merupakan suatu kesempatan. Nah, untuk menjadikan ini suatu kesatuan, kesepakatan dan menggulkan ini ada di ibu-ibu, di bapak-bapak, para kondes. Ya kan bagaimana ya kalau kita menghendaki bahwa dari wilayah kita tapi ada perwakilan rakyat juga di Dewan. Lalu saya kembalikan kepada Bapak beserta Ibu, tentu punya trik masing-masing bagaimana cara menggait atau merekrut agar suara PDI khusus di Banten atau di Pegunungan semakin berkembang. Apalagi sekarang dengan berbagai kesempatan dan diundang bahwa pemimpin di Kabupaten Tasikmalaya sekarang yang dipimpin oleh Pak Ade Sugiarto itu adalah orang PDI. Ya. Dan itulah coba momen-momen inilah kita kesempatan untuk membahas. Nah, alhamdulillah pada saat ini saya berupaya untuk mengembangkan atau menarik suara itu diantaranya sesuai dengan aturan bahwa setiap calon harus membuat APK atau mengadakan persiapan APK ya, alat peraga kampanye, dan pada saat ini alhamdulillah saya sudah menyiapkan sesuai dengan kemampuan saya. Nah, dengan dikumpulkannya Bapak besar ini diantaranya tadi sudah dibahas oleh PAC ya, saya mohonlah bantuan dari semua pihak dari para kondes untuk bisa mensosialisasikan dan memasangkan APK ya di masing-masing daerah, di masing-masing kampung, supaya informasi ini bisa terserap oleh semua lapisan masyarakat ya. Bukan hanya di ibu-ibu saja yang tahu, tetapi coba sampaikan APK ini di masing-masing tempat, masing-masing wilayah agar masyarakat tahu. Di antaranya kaitan serang APK ini mulai dari Pilpres dan Pileg ini sudah disiapkan. Di antaranya ini ada banner atau baliho Pilpres, ada Mahfud MD, kemudian ada juga stiker saya, kemudian ada juga baliho saya baik ukuran kecil ataupun ukuran besar. Nah, ini mohon nanti dipasang tiap-tiap wilayah di tiap-tiap kampung, dan ini sudah dialokasikan tiap desa, tinggal Bapak dan Ibu segera dipasangkan karena pada saat ini adalah waktunya yang sah, yang sudah legal dari pihak pemerintah atau KPU ya, tidak diragukan lagi. Nah, itu diantaranya ya, jadi Bapak beserta Ibu, yuk kita sama-sama berjuang. Kalau memang selama ini kita ini khususnya di PDI beberapa puluh tahun belum pernah ada yang jadi dewan, sehingga segala sesuatu bantuan kita ini selalu ketinggalan. Bahkan kita ini seolah dianaktirikan, padahal kalau ada di kita sebetulnya bukan kesalahan orang lain, tetapi sebetulnya ada di kita karena kita tidak mungkin kurang bersatu atau kurang memasarkan, kurang sosialisasi. Beberapa tahun dari PDI tidak pernah. Kenapa yang lain bisa? Kenapa dari partai yang lain bisa? Padahal sama, tidak ada perbedaan, haknya sama. Nah, oleh karena itu cobalah kita bangkit bersama-sama, kita satukan ya. Segala sesuatu pemikiran yang sifatnya positif silahkan kembangkan,
bagaimana cara merekrut masyarakat agar ada keberpihakan terhadap kita, baik secara kampanye langsung melalui media atau melalui APK. Nah, itu yang diharapkan. Nah, ada beberapa trik lah. Ada beberapa trik kampanye, silahkan gunakan langsung tidak langsung, dan yang lainnya melalui pendekatan, melalui keluarga dan lainnya silahkan. Saya yakin peserta itu pada saat ini mampu. Ya. Jadi jangan sekarang hilangkan rasa keraguan, rasa malu, rasa was-was. Kita berani, tapi dalam jalur yang benar, jalur yang sehat. Ya, silahkan Bu, jangan ragu-ragu Pak. Kita sudah waktunya. Kita jangan merasa ciut. Partai kita ini adalah partai terbesar. Jangan melihat Banjar Tengah ini seolah kecil, tapi kita lihat 10 kabupaten partai PDI adalah terbesar dengan bukti Pak Ado Supriyanto adalah pemenang pemilu dalam pilgub. Apalagi di tingkat nasional sudah lebih jelas bahwa PDI adalah kemenangan mutlak, ya, dipimpin pada saat itu oleh Pak Jokowi. Oleh karena itulah bahwa PDI ini harus bisa berkembang di Banjar Tengah. Jangan takut, jangan malu. Yuk kita satukan visi misi kita agar Banjar Tengah punya dewan yang bisa mewakili dapil 5 khusus dari Banjar Tengah. Jadi jangan ragu-ragu, jangan malu lah. Apa gitu? Yang lain bisa, kenapa kita tidak? Nah, itulah diantaranya salah satu dengan pertemuan ini saya ingin berdiskusi, berbagi pengalaman, berbagi cara, teknik, dan bagaimana caranya supaya masyarakat berpihak terhadap kita, mendukung terhadap calon dari PDI khusus di Banjar Tengah ya. Silakan nanti mungkin ada forum diskusi musyawarah dalam rangka pemecahan yang dianggap kita sulit agar kita cairlah, solusi bisa terkendali, ya, bisa dipecahkan. Nah, itu untuk sementara ya, saya mungkin nanti sambung lagi. Nah, sekarang silahkan kalau ada saran-saran dari Bapak beserta Ibu, silahkan sampaikan ya, dan mohon maaf ya, kita jangan terpaku oleh salah satu hal yang dianggap bahwa itu adalah sebagai penentu, itu adalah sebagai kontak. Maaf ya, jadi kita jangan fokus terlalu berpikir pada materi. Materi tidak ada jaminan untuk menjadikan suatu kemenangan. Ya. Tak sedikit orang yang tahu melakukan materi, tapi hasilnya nol besar. Yang paling utama adalah kedekatan, dan kita ada di belakangnya. Itulah. Nah, makanya mungkin Bapak beserta Ibu ada cara lain yang lebih efektif, yang lebih hemat, yang lebih positif. Silahkan sok kembangkan, berbagi pengalaman, berbagi trik dan yang lainnya. Untuk sementara dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.